Bagaimana review pertandingan kedua uji coba tersebut? Semakin level valuasinya lebih rendah daripada Indonesia, maka Indonesia punya potensi menang. Bagian besar timnas U23 ini adalah langganan tim nasional Indonesia senior. Persiapan demi persiapan tim nasional Indonesia U23 terus dilakukan jelang perhelatan yang sebenarnya Piala Asia U23 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 15 April nanti. Dua laga uji coba sudah dilakoni tim nasional Indonesia, menang melawan Uni Emirat Arab dengan skor 1-0 dan dibeku oleh Arab Saudi dengan skor 3-1. Pertanyaannya adalah bagaimana review pertandingan kedua uji coba tersebut? Yang kedua, bagaimana menakar peluang tim nasional Indonesia lolos 8 besar? Menarik untuk kita diskusikan. Sebelum kita diskusikan hal tersebut, informasi ada update di mana 23 pemain sudah didaftarkan ke penyelenggara dan dilansir dari website AFC, di mana ke-23 pemain tersebut tidak ada nama Nathan Cho. Artinya ya peluang Nathan Cho untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia pada kejuaraan Piala Asia U23 ini sangat tipis atau bahkan tidak ada. Sementara itu yang menjadi lega bagi kita semuanya adalah ada nama Justin Hubner, palang pintu belakang tim nasional Indonesia. Jadi di lini belakang nanti tetap ada Justin Hubner ya, di tengah ada Rido, terus kemudian ada Komang Teguh, ada Ferrari dan sebagainya. Tapi dengan adanya Justin Hubner ini pasti akan memberikan ketenangan tersendiri. Ya, terus kemudian nama-nama lain ya masih nama-nama lama ya. Kalau di tengah pasti ada Marcelino, ada Arkan Fikri, ada Ivar Jenner, terus kemudian di depan ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, ada Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Itu para pemain yang sudah menjadi langganan Sintayong baik di timnas senior maupun timnas U23 ya. Jadi tidak ada banyak perubahan, tapi yang pasti Justin Hubner dimasukkan dalam daftar ke-23 pemain tersebut ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana review kedua pertandingan uji coba tersebut? Saat melawan Arab Saudi ya, kita dari skor 3-1 kita kedodoran. Ketinggalan 1-0 bisa membalikan 1-1 pada babak pertama, berakhir dengan 1-1, terus kemudian di babak kedua kita kebobolan lagi dan di menit-menit akhir kita kebobolan lagi sehingga berakhir dengan skor 3-1. Tapi ada hal yang menarik di situ, di mana Arab Saudi valuasi timnasnya sebesar 105 miliar. Sementara tim nasional Indonesia itu hanya 88 miliar. Jadi antara skor pertandingan ya dengan valuasi tim nasional Indonesia berbanding lurus. Lebih tinggi Arab Saudi dan menang Arab Saudi. Sementara di laga uji coba kedua melawan Uni Emirat Arab, tim nasional Indonesia valuasinya sebesar 88 miliar dan Uni Emirat Arab maksud saya, itu valuasinya cuma 46 miliar dan skornya apa? 1-0 untuk tim nasional Indonesia. Artinya apa? Artinya apa? Dengan dua uji coba tersebut, ya, saya ingin katakan bahwa kemenangan tim nasional Indonesia didapat dari negara dengan valuasi yang lebih rendah daripada tim nasional Indonesia. Sementara yang lebih atas dari tim nasional Indonesia, tim nasional Indonesia harus mengakui kemenangan Arab Saudi. Ada hubungannya nanti dengan pertanyaan kedua.
Pertanyaan kedua adalah bagaimana menakar ya, bagaimana menakar tim nasional Indonesia lolos 8 besar. Ini pola yang sudah diperhitungkan Sintayong. Saya juga mencari-cari, menganalisis, melihat sana sini, oh ternyata ada pola. Kenapa yang diambil adalah negara Timur Tengah? Karena dalam grup penyisihan nanti, Indonesia itu satu grup dengan Qatar, dengan Australia, terus kemudian dengan Jordania. Dan 2 negara di antara 3 negara tersebut berasal dari Timur Tengah. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung, pola permainan, gaya permainan sama-sama Timur Tengahnya tidak jauh berbeda. Dan Sintayong butuh melihat lebih dalam permainan gaya Timur Tengah untuk bisa diadopsi menjadi satu set taktik dan strategi. Jadi ketika melawan Timur Tengah nanti tidak kaget. Itu hal yang pertama yang menarik sebenarnya. Yang kedua, 2 negara ini, Qatar itu valuasinya adalah 46 miliar, sementara Jordania hanya 19 miliar. Terus kemudian Indonesia itu 88 miliar, dan yang bikin surprise memang Australia itu 138 miliar ya. Nah, tapi ada benang merahnya. Kenapa yang diambil Timur Tengah? Artinya gini, kalau di kesimpulan sementara pada review pertandingan uji coba tadi, semakin valuasinya lebih tinggi dibandingkan tim nasional Indonesia, maka Indonesia susah mencari kemenangan. Kemudian semakin level valuasinya lebih rendah daripada Indonesia, maka Indonesia punya potensi menang pada laga tersebut. Nah, yang menjadi menarik adalah untuk bisa lolos, tim nasional Indonesia minimal butuh 5 poin atau 6 poin atau 9 poin melalap habis 3 pertandingan ya. Ada hal realistis yang coba dibangun di otaknya Sintayong, di mana 5-6 poin cukup mengantarkan tim nasional Indonesia lolos 8 besar. Berdasarkan apa? Di samping memang berdasarkan kekuatan timnas sendiri ya, yang notabene sudah syarat pengalaman baik dalam laga-laga tim nasional senior ya, karena sebagian besar timnas U23 ini adalah langganan tim nasional Indonesia senior yang dibawa waktu kualifikasi Piala Asia Qatar dan kualifikasi Piala Dunia. Jadi secara jam terbang sudah banyak pertandingan yang sudah dilewati bersama tim nasional senior dan menghadapi tim besar atau negara-negara besar di Asia. Dengan begitu sebenarnya secara jam terbang, secara mentalitas, secara individu, pemain ini nanti sudah terbiasa dengan atmosfer dan tekanan saat berada di lapangan ketika kejuaraan Piala Asia U23 nanti dilakukan ya. Itu secara mentalitas sendiri ya. Ditambah lagi tadi ada beberapa hal yang positif. Justin Hubner bisa didaftarkan atau bisa ikut di Piala Asia nanti, itu poin penting juga untuk lini pertahanan. Nah, ada hal yang menarik. Sintayong akan mencuri 5 atau 6 poin pada babak penyisihan saat melawan siapa? Melawan Qatar dan melawan Jordania ya. Dengan melawan Qatar yang valuasinya hanya 46 miliar, Sintayong saya yakin pede berhadapan dengan tim nasional Qatar ini. Dan yang kedua adalah tim nasional Indonesia harusnya pede juga saat melawan Jordania, di mana valuasinya hanya sekitar 19 miliar. Jika hitung-hitungan pada laga uji coba tadi terbukti ya, semakin tinggi valuasi negara itu melawan tim nasional Indonesia, maka potensi kita menangnya sedikit.
Semakin valuasinya rendah melawan tim nasional Indonesia, maka potensi menangnya kita besar. Dengan gambaran itu, ya, pola ini juga menarik sebenarnya. Sintayong ini cerdas. Dilihat dari banyak sisi, banyak hal, dan salah satunya bisa jadi dari hal seperti ini yang mungkin bagi pengamat tidak kepikiran. Bisa ya melihat dari aspek ini atau dari angle ini, dari persepsi ini. Ini yang menarik dari Sintayong. Jadi dengan mentarget 2 kemenangan melawan Qatar dan melawan Jordania, ya, kenapa target menang itu realistis? Karena valuasi tim nasional Indonesia lebih tinggi dibandingkan mereka. Sementara laga melawan Australia kalau bisa mencuri poin 1, ya, atau seri dalam pertandingan tersebut, itu sudah sesuatu yang wow, karena memang valuasinya jauh di atas tim nasional Indonesia dengan 138 miliarnya, sementara tim nasional Indonesia hanya 88 miliar. Oke, dari 2 laga uji coba tersebut kita bisa melihat pola yang dicari Sintayong, ya. Yang pertama, kenapa Timur Tengah? Saya ulangi lagi sebagai bentuk kesimpulan pada video ini. Kenapa Timur Tengah? Karena tim nasional Indonesia juga akan melakoni 2 pertandingan melawan negara-negara Timur Tengah, Qatar dan Jordania. Terus kemudian ada hal yang menarik, ya, semakin tinggi valuasi sebuah negara, maka potensi dalam pertandingan tersebut menangnya lebih besar. Dan itu terjadi saat 2 laga uji coba. Jadi dengan berdasarkan itu, maka tim nasional Indonesia, mungkin juga Sintayong melihat posisi ini, bahwa target 8 besar adalah hal yang realistis. Kenapa realistis? Karena tim nasional Indonesia valuasinya lebih besar dibandingkan 2 negara di grup itu, Qatar dan Jordania. Sementara saat melawan Australia nanti, tim nasional Indonesia diharapkan mampu mencuri poin. Poin 5-7 cukup mengantarkan tim nasional Indonesia untuk lolos 8 besar dan menatap pertandingan 8 besar menuju 4 besar. Menatap 4 besar menuju Olimpiade Paris. Menarik untuk kita tunggu bagaimana perhelatan atau kiprah tim nasional Indonesia di ajang Piala Asia U23 ini. Baru pertama kali lolos, mentargetkan tinggi sekali, saya pikir, ya. Target tidak juru kunci gitu mungkin masih oke, gitu. Baru pertama kali lolos gitu. Tapi ini targetnya 8 besar. Sintayong bahkan 8 besar. Enggak dong. Berapa? 4 besar. Harapannya apa? Lolos Olimpiade Paris. Sesuatu target yang ambisius, tapi juga harus kita apresiasi dengan segala macam persiapannya. Persiapan PSSI terutama memborbardir Liga 1 dengan menghentikan sementara, melobi pemain-pemain yang bermain di abroad, ya, pemain luar negeri. Dan dari 6 pemain yang bermain di luar negeri, 5 pemain bisa bermain untuk tim nasional Indonesia U23 dan 1 tidak bisa. Saya pikir sesuatu yang membanggakan juga. Perlu kita apresiasi PSSI dengan kerja kerasnya, ya. Jadi hanya Nathan Choi yang memang tidak bisa tampil saat Indonesia mengikuti kejuaraan Piala Asia U23. Dengan melihat keseluruhan hal tersebut, maka potensi lolos 8 besar adalah sesuatu yang realistis, ya. Kita nantikan video-video selanjutnya yang pasti saya akan melakukan preview pertandingan, baik nanti saat menghadapi Qatar, menghadapi Australia, dan menghadapi Jordania sebagai bentuk kita mendukung timnas Indonesia. Nantikan video-video selanjutnya bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.